Pendakian ini bukan cuma soal mencapai puncak, tapi soal memahami jejak panjang yang ditinggalkan alam sebelum akhirnya kita ikut melangkah di atasnya. Kita sekarang berada di kaki Gunung Sindoro, sebuah gunung api strato yang dari kejauhan tampak tenang, namun dalam sejarahnya pernah berkali-kali mengubah wajah Jawa Tengah. Catatan letusan Gunung Sindoro, terutama pada abad ke-18 dan ke-19, bukan hanya menyisakan kawah dan lapisan abu, tapi juga membentuk ulang landscape pertanian, jalur pemukiman, bahkan ritme kehidupan masyarakat di sekitarnya. Abu vulkanik yang dulu memaksa orang berpindah, justru hari ini menjadikan tanah di lerengnya subur. Dari bencana, lahirlah peradaban. Dari tekanan alam, tumbuh ketahanan manusia. Dengan ketinggian 3.153 meter di atas permukaan laut, Gunung Sindoro berdiri gagah di Jawa Tengah dan dikenal memiliki banyak jalur pendakian resmi. Masing-masing memiliki karakter dan tantangannya tersendiri. Ada jalur Kledung yang saat ini kita lewati, yaitu jalur yang paling populer dengan akses mudah dan petunjuk pendakian yang cukup jelas. Berikutnya adalah jalur Ndoro Arum atau yang terkenal dengan jalur naga. Ini memiliki trek yang sempit dengan jurang kanan dan kiri yang menuntut fokus dan kehati-hatian. Di Wonosobo juga ada jalur yang cukup terkenal, yaitu jalur Sigedang yang menawarkan suasana sejuk dan khas lereng Dieng, lengkap dengan pemandangan alam yang menenangkan. Dan katanya jalur Sigedang ini katanya jalur yang paling cepat untuk mencapai pendakian Gunung Sindoro. Dan jalur yang terkenal yang lain adalah jalur Alang-Alang Sewu. Ini menjadi pilihan lain yang cukup ramah bagi para pemula karena juga memiliki petunjuk yang jelas dan dengan trek yang cukup ringan. Dan dari semua pilihan itu, kita memilih untuk mendaki Gunung Sindoro melalui jalur Kledung di Temanggung. Jam 13.00 kita sampai di basement jam 13.03. Kondisi hujan lebat guys. Nah, kita mau prepare dulu sambil bekerja kita. Gimana Kak Ji? Aman? Mantap. Kita sampai di basecamp Kledung Temanggung tepat pukul 13:03. Jamnya sih niat, tapi cuacanya nggak bisa diajak kompromi. Hujan turun lebat, kayak pengingat halus kalau Sindoro lagi pengen ngetes kesabaran kita. Di basecamp ini, saya dan Gus Gribo juga bertemu dengan teman-teman rombongan yang lain. Ada Abdul Khofir yang lebih akrab dipanggil Kaji Kopir, pendaki yang semangatnya luar biasa, terutama kalau bahas soal nikah. Terus ada satu lagi teman saya yang namanya Suratun. Iya, namanya emang cuman Suratun doang. Kadang dipanggil Suratun, kadang dipanggil Suratin, tergantung yang manggil lagi fokus atau enggak. Sambil nunggu hujan agak reda, kita mulai prepare perlengkapan pendakian. Dicek satu-satu dari carrier sampai jas hujan. Dan sialnya masih ada beberapa perlengkapan yang masih kurang. Untungnya di sekitar basecamp banyak penyedia rental perlengkapan outdoor, jadi ya masih bisa napas lega. Maklum, belum semua bisa punya alat sendiri karena mendaki itu soal niat.
bukan soal kaya. Di sini kita juga sekalian ngurus SIMAKSI dan registrasi pendakian biar resmi, aman, dan perjalanan pun tenang. Gak cuman itu, kita juga ambil tiket ojek sekalian buat nganter sampai pos 1,5 biar tenaga gak terkuras habis di perjalanan awal. Dan total biaya registrasi, SIMAKSI sekalian tiket ojek tadi kita keluar uang sekitar Rp260.000. Bagi kita sih lumayan. Oh siap. Oke. Saya mas. Teman saya satu aman ya mas ya. Udah jalur nih. Nah, di sini kita akhirnya berangkat naik ojek, guys. Sekitar pukul 15:15 menit. Jarak yang kalau kita tempuh itu ketika jalan kaki bisa makan waktu tuh kurang lebih 1 jam. Jadi naik ojek ini lumayan banget buat menyingkat waktu dan tenaga. Sepanjang perjalanan, ojek membawa kita melewati pemukiman warga, lanjut ke lahan pertanian, sampai akhirnya pelan-pelan masuk ke batas vegetasi pendakian. Jalurnya mantap, ojeknya naik turun, kanan kiri, serasa lagi trek-trekan Tapi versi bonus pemandangan sih. Jujur saja, buat kita naik ojek sampai pos 1,5 ini worth it. Tenaga masih utuh, waktu lebih efisien, dan pendakian bisa dimulai tanpa ngus-ngusan berlebihan. Ya. Gue bisa cepet kok anjir. Halo guys, kali ini kita sudah sampai pos apa ya? 1,5. 1,5. Oke. Kita dari base camp tadi ngojek. Karena apa? Karena kita membawa carrier besar-besar banget, cuk. Coba. Jadi sampai dari base camp jam berapa? Dari base camp tadi jam 15:15, 15:04, jam 3:04. Oke. Jadi kita sampai sini jam 3:30 menit. Oke guys. Bagus terus suami. Ya bagus. Bismillah. Lanjut. Gimana Pak Haji? Ya lumayan lah, namanya kita nyoba mas. Namanya kita nyoba. Ini duduk baik lah anjing lah. Wah kaki saya duduk guys, anjing. Oke, sebelum lanjut ke pos 2 kita mau makan kentang dulu. Niki Pak, niki pemula niki. Kulo alternatif niki kulo. Kulo sendiri tereng. Pertama kali. Hah? Wih. Merbau bubi wis kok. Tahu, Bang. Emang Yang YouTube ini lah. oh iya. Walah. Keren gowo. Ini. Biar ngunggul kentang sih, Pak. Jadi nyong kali ini paling Ya, kita mau naik ke pos 2. Sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama agar diberikan kemudahan kelancaran kepada Pak Kaji, dipersilakan untuk memimpin doa. Ya, untuk perjalanan kali ini mudah-mudahan diberi kelancaran semuanya. Amin. Dari berangkat nanti sampai balik lagi semuanya jalan lancar, lancar, sehat, selamat, waras. Amin. Amin. Al-Fatihah.
Gas. Dari pos 1,5 ini perjalanan kita lanjutkan menuju pos 2 dengan estimasi waktu sekitar 45 menit. Meskipun gerimis masih turun tipis, ya cukup buat tanah tetap basah dan jalur terasa licin di beberapa bagian. Di awal trek jalur masih relatif landai, melewati hutan dengan vegetasi rapat, pohon-pohon tinggi menutup pandangan ke atas, akar-akar melintang di jalur. Jadi pijakan alami yang harus dilewati satu persatu. Semakin naik, tanjakannya mulai terasa, meski belum terlalu panjang. Jalur tanah bercampur pasir vulkanik yang kalau kena hujan berubah jadi licin, tapi masih cukup bisa dikendalikan, asal langkah tetap dijaga. Kabut sesekali turun, bikin jarak pandang memendek, tapi jalur Via Gledung ini bagi kami tetap terasa aman, karena arahannya jelas dan minim percabangan. Ya, sini kita mau naik. Kita sudah mulai naik Gunung Sumbing, Sindoro. Nah, Gunung Sindoro ini mitos itu banyak sejarah-sejarah tentang para pendaki-pendaki yang ya ceritanya lumayan lah. Kita nantikan ceritanya, tetap ikuti kami. Belum sampai di pos 2, drama sudah mulai bermunculan satu persatu. Dimulai dari Pangsuratun yang tiba-tiba kena encok, padahal perjalanan belum seberapa. Akhirnya salon pas pun naik punggung, ditempel rapi di bagian boyok, biar langkahnya bisa lanjut tanpa banyak protes. Udah. Buka ke asu ya. Buka cabut ireng goblok. Adegan berbahaya lur. Ana plake kok. Lanjut Ra. Lanjut kok. Oh, aman ya. Belum selesai di situ, Gus Kribo juga harus menepi sebentar buat urusan internal. Ya, kita sebut saja buang limbah pabrik di tempat yang kurang semestinya. Persis kayak kebiasaan oknum-oknum yang sering kita dengar di berita. Menjelang petang. Alhamdulillah sampai deh guys di pos 2. Kribo bone apa? Brokoli. Lihat ada brokoli ireng. Sampai pos berapa bang? Bang. Kita sampai pos 2 guys. Oke. Namanya pos Seroto. Nanti akan tadi kita udah melewati Seroto 1, kita sekarang di Seroto 2, kita di pos 2. Kita perjalanan dari pos 1 ke pos 2 sekitar kurang lebih 40 menit guys. Oke. Bisa bagi Sponsor by Tolak Main. tolak kain. Ya, bersama Kaji Bodi. Porter kita. Tarik sis. Semongko. Iya. Bagi dong. Ini bang, Masya Allah. Kayak gunung, yang penting kita bisa makan. Itu nikmatnya luar biasa. Sampai di pos 2, kita sepakat buat istirahat sejenak. Kaki selonjor, napas ditata ulang. Pura-pura santai, padahal betis mulai protes.
Di pos 2 ini ada warung kecil dan menu andalannya adalah semangka. Satu potong Rp5.000, rasanya seger banget, kayak dapat harapan baru di tengah tanjakan. Kata yang jual, semangkanya disimpan di lemari es tradisional, nggak pakai listrik, tapi dinginnya konsisten. Kalah sama niat kita yang kadang naik turun. Jujur saja ini rekomen banget buat siapapun yang mampir istirahat di pos 2. Murah, seger, dan cukup ampuh buat balikin mood pendakian tanpa harus drama. Sambil ngemil semangka, Om Kribo juga sempat pasang softtek di pundak, katanya buat ngusir pegel, karena beban tas yang berat. Bukan beban kehidupan ya. Kalau itu mah, softtek satu kotak juga nggak cukup. Nah, Mas. Masangan softtek. Oke, sekarang jam 16.50, kita akan lanjut ke pos 3. Oke, tutorial ngangkat carrier ya. Satu lagi, kita lihat aksi Bang Kribo mengangkat carrier. Ya, nampaknya masih butuh bantuan. Ternyata softtek pun tidak manjur. Lanjut. Lanjut. Kita akhirnya lanjut perjalanan menuju pos 3. Di jalur ini Gunung Sindoro mulai menunjukkan taringnya. Trek nggak lagi ramah, didominasi bebatuan terjal yang bikin langkah harus lebih hati-hati. Di sela-selanya akar-akar pohon besar menjulang dan melintang di jalur. Kadang jadi pijakan, kadang jadi penguji keseimbangan. Jalur makin menanjak, napas mulai lebih teratur tapi lebih berat, dan obrolan pelan-pelan berkurang. Bukan karena nggak mau ngobrol, tapi karena oksigen mulai selektif. Di titik ini Sindoro seperti ngingetin pendakian sudah masuk bagian yang serius, bukan buat ditakuti tapi buat dihormati. Abut guys. Jadi kita di sini treknya mulai agak-agak mantap. Agak-agak mantap. Nikmatin saja alurnya guys ya. Turun ya, Mbak. Mas. Ya, oke. Dari mana, Mas? Dari Bogor. Wah, oh iya bener. Dua-duanya bener ya? Puncak Bogor. Puncak Bogor. Puncak Kopeng. Mak ngomongin ngangak. Ente jangan saru ente. Selawatan saru. Ini wabut-wabut ya. Oke. Dari pos 2 sampai pos 3 banyak trek bebatuan. Nah, Jadi disarankan di pos 2 untuk beristirahat. Siapkan tenaga karena jalannya terjal.
Di tengah jalur berbatu Sindoro saat langkah mulai melambat dan napas terasa lebih dalam, menarik kalau kita menengok sejenak asal-usul gunung yang sedang kita pijak ini. Nama Sindoro diyakini berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata Sundara yang berarti indah. Dalam bentuk femininnya, kata itu menjadi Sundari yang berarti cantik. Jejak nama ini bukan sekedar dugaan. Dalam manuskrip Sunda kuno Bujangga Manik, gunung ini disebut sebagai Gunung Sundara ketika sang pengelana melintasi dataran tinggi Dieng, sebuah penanda bahwa sejak berabad-abad yang lalu Sindoro sudah dikenal dan dimaknai sebagai gunung yang istimewa. Dalam tradisi lisan masyarakat Jawa, Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing dikenal sebagai gunung kembar. Kisahnya tidak tercatat dalam naskah klasik seperti Tantu Panggelaran, namun hidup kuat dalam legenda rakyat Temanggung dan Wonosobo. Diceritakan keduanya adalah penjelmaan makhluk besar raksasa atau dewa yang dikutuk karena melanggar titah langit, lalu diabadikan menjadi gunung agar tidak merusak keseimbangan bumi. Dalam pemahaman masyarakat Jawa kuno, Gunung Sindoro dan Sumbing tidak hanya dipandang sebagai gunung kembar, tetapi juga sebagai simbol alamiah lingga dan yoni, bukan dalam makna biologis semata, melainkan sebagai lambang keseimbangan kosmik, pertemuan antara unsur maskulin dan feminin, yang diyakini menjadi sumber kesuburan, kehidupan, dan keberlangsungan alam. Pandangan simbolik ini menjelaskan mengapa kawasan di sekitar Sindoro Sumbing sejak ke masa lampau menjadi ruang penting lahirnya berbagai peradaban di Jawa Tengah. Abu vulkanik yang menyuburkan tanah, air yang mengalir dari lerengnya, serta posisi geografisnya yang strategis menjadikan wilayah ini sebagai titik temu antara alam, manusia, dan kebudayaan. Dalam kerangka itulah Sindoro Sumbing tidak sekedar berdiri sebagai gunung, tetapi sebagai penanda keseimbangan yang terus memengaruhi arah kehidupan masyarakat di sekitarnya dari masa ke masa. Karena itulah Sindoro sejak lama dianggap keramat. Banyak petapa, peziarah, dan pencari makna mendaki lerengnya untuk mencari ketenangan batin dan petunjuk hidup. Hingga hari ini, tradisi seperti sedekah bumi, tumpengan, dan ziarah di kaki gunung masih rutin dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap alam. Sejarah Sindoro mulai tercatat sejak memasuki abad ke-19, tepatnya pada tahun 1847. Seorang naturalis Belanda bernama Frans Wilhelm Junghun melakukan penjelajahan ilmiah di gunung ini. Ia meneliti flora dan fauna Sindoro, dan hasil pengamatannya menjadi rujukan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan Eropa. Namun Sindoro bukan hanya saksi penelitian, tapi juga saksi perlawanan pada masa penjajahan. Lereng dan hutan Sindoro menjadi tempat persembunyian para pejuang kemerdekaan. Maka saat kita mendaki Sindoro hari ini, kita sebenarnya sedang berjalan di atas lapisan sejarah yang panjang, dari mitos dan spiritualitas, ilmu pengetahuan, hingga perjuangan manusia dalam mempertahankan martabatnya. Ya, lanjut part 2. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.